Jadi hari ini saya sangat berterima kasih nih untuk hadir dan sebagai pembicara di acara Sains ini, di mana diselenggarakan oleh Teknik Sipil dan Himtes ya, BINUS University ya. Nah, terkait dengan topik kali ini, mungkin Bapak Ibu sekalian, saya hanya sharing aja ya, sharing aja di pada hari ini ya, dan kita berdiskusi ya. Ya, terima kasih juga untuk Pak Oki ya sebagai ketua jurusannya. Baik, mohon izin saya akan share screen dulu materi saya. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak Edu. Sudah ya, oke baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Duardi Prahara, salah satu dosen di BINUS University, Teknik Sipil ya, terutama untuk bagian transportasi. Nah, em, di sini saya mencoba menjelaskan tentang topik kita kali ini yaitu Resilient Supply Chains to Strengthening Food Security in Port Construction Project ya. Jadi tentang bagaimana rantai pasok ya untuk food security atau ketahanan pangan ya di terutama untuk Port Construction Project. Nah, eh, bahasan saya nantinya akan menuju lebih banyak ke arah transportasi darat ya, di mana nanti kita lihat alasannya apa dan kenapa demikian ya alasannya. Baik, pertama, ya mungkin kita mulai dulu dari eh, presiden kita yang baru punya Asta Cita. Ya, dari ada 8 ya prioritas nasional. Nah, Asta Cita itu diterjemahkan ke 8 prioritas nasionalnya. Inilah yang menjadi pijakan kita untuk pembangunan ke 5 tahun ke depan, di mana pembangunan ini mempunyai banyak prioritas-prioritas ya. Dari 8 prioritas ini, coba kita perhatikan dulu ya. Mungkin saya laser pointer ya. Nah, dari 8 prioritas ini, kita lihat bahwa ketahanan pangan atau swasembada pangan atau food security itu ada di prioritas nasional yang nomor 2 ya, di mana isinya adalah memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Ya, ini dia, swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Jadi ada di prioritas nasional dan ini memang menjadi uh, apa ya menjadi topik utama mungkin ya bagi presiden kita Pak Prabowo untuk cita-cita beliau untuk menjadikan Indonesia sebagai swasembada pangan ya. Nah, dari sini tentu coba kita lihat di sini adalah RPJMN dan kebetulan RPJMN 2025-2009 ini ter, bukan baru terbit ya, baru kami terima atau baru kita bisa terima, bisa di-download itu minggu lalu ya, minggu lalu. Jadi benar-benar baru ini RPJM-nya baru disahkan sekitar awal Februari sebenarnya, tapi baru kita dapat di akhir Februari ini. Nah, kita maju ke RPJMN, jadi ini adalah prioritas nasionalnya. Kalau kita breakdown sedikit, di nomor 2 ini kita lihat bahwa tadi ya, kita harus berketahanan di dan di kemandirian pangan ya, pangan ya. Nah, pangan itu juga macam-macam nanti bisa selain beras tentunya yang lain-lain ya yang terkait dengan pangan. Oke. Jadi ini termasuk dalam prioritas nasional dari kepemerintahan kita 5 tahun ke depan. Nah, kemudian kita cari kembali ya. Nah, terkait topik tentunya ketahanan pangan. Saya cari kembali. Ini saya ambil dari RPJMN kita yang baru di lampiran 1 bab 2 Bapak Ibu semuanya tentu bisa langsung download ya. Ini kita cari ya. Nah, ini kalau kita lihat
ada beberapa di mana saja sih ketahanan pangan Astacitanya itu. Nah, kita lihat di sini, kelihatan di sini di Sumatera ada nih pengembangan KSPP Sumatera Selatan. KSPP itu kawasan sentra produksi pangan ya. Di Sumatera Selatan ada, di Kalimantan Tengah ada, ya cari lagi macam-macam di. Kalau kita lihat di sini ada di Papua Selatan, ya gitu seperti itu ya. Nah, jadi lokasinya sudah ditetapkan dan yang lain-lain semestinya dan lain-lain ya. Tetapi yang pasti sudah ada 3 lokasi yang ditetapkan sebagai ketahanan pangan. Nah, dengan ditetapkan ketahanan pangan ini, nanti kita lihat bagaimana infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan tersebut ya. Nah, ini yang akan kita bahas lebih dalam di uh, seminar sen kali ini, seperti itu ya. Baik, jadi disinilah prioritas nasional di swasembada pangan ini. Selain KSPP atau kawasan sentra produksi pangan, tentunya ada yang lain-lain ya. Di sini juga ada kawasan sentra produksi pangan atau lumbung pangan lainnya. Nah, lainnya ini tentu tidak secara eksplisit ya disebutkan. Mungkin nanti bisa saja berjalannya waktu ya ke depan bisa saja apa namanya bisa saja nanti ada kawasan-kawasan lain yang ditetapkan ya gitu ya. Selain itu tentu ada pengembangan pangan akuatik atau blue food ya, hewani tentu yang lokal dan nambati ya. Blue food ini mungkin ikan ya, perikanan dan sebagainya ya. Jadi inilah prioritas nasional kedua dari presiden kita, dari pemerintahan kita kali ini. Nah, tentunya kita sebagai sipil engineering, teknik sipil, bagaimana hubungannya antara kawasan ini atau prioritas nasional ini terhadap kita sebagai sipil engineering ya. Itu pertanyaan berikutnya. Nah, kita breakdown lagi ya. Kita lihat lagi apa proyek strategis nasional yang ditetapkan. Nah, kita masuk ke swasembada pangan. Di sini ada daftar indikasi ya proyek strategis nasional. Di sini ada program makan bergizi gratis, ada revitalisasi sarana madrasah dan sebagainya, pendidikan gitu ya, pembangunan manusia kebudayaan. Nah, kita fokus aja ke swasembada pangan karena yang lain-lain banyak ya, ya energi, transformasi digital yang untuk nomor 2 ya, ya, prioritas nasional nomor 2. Kita poin kita adalah swasembada pangan. Nah, ini termasuk baru ya, dibilang nomor baru karena tadi ada salah satunya adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan ya. Pelaksananya adalah Kementerian Pertanian dan swasta pelaksananya. Nah, untuk itu tentunya tugas utama siapa yang bertugas utama untuk KSPP ini tentunya adalah Kementerian Pertanian ya. Nah, nanti Kementerian Pertanian tentu tidak akan bisa bergerak sendiri. Misalnya contoh uh, dia sudah memproduksi sawah gitu ya atau dia sudah menetapkan ini sawahnya harus sekian hektar untuk ditanamin padi misalnya seperti itu. Nah, tetapi airnya belum ada, irigasinya gimana dong gitu ya. Pertanyaannya irigasinya dari mana? Tentu mereka akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, sumber daya air untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk menambah irigasi, misalnya membangun baru atau memelihara atau merehab irigasi. Terus nanti jalannya gimana untuk diangkut dan sebagainya, tentu dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Ya, jadi di sini memang tanggung jawab utama ada di Kementerian Pertanian dan juga swastanya. Ini tentu swasta sebagai private ya, itu akan ditarik untuk membantu mengelola pengembangan dari food estate atau lumbung pangan tadi ya, sehingga tadi food security kita ketahanan pangan kita bisa tahun 2029 kita disebut mandiri gitu ya, mandiri terhadap tidak perlu impor ya dari beras misalnya, jagung dan sebagainya. Jadi inilah apa namanya tujuan atau cita-cita yang kita fokuskan. Nah, sebenarnya di sebelum itu ada kami sudah berbicara atau berdiskusi dengan Bappenas gitu ya. Ada sebenarnya ada
lokasi food estate yang di apa namanya ditetapkan waktu itu. Tetapi pada saat RPJMN ini hanya tiga tadi yang disebutkan ya. Jadi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua ya. Seperti itu ya, Papua Selatan. Nah, kawasan yang lainnya mungkin tidak disebutkan, tetapi kalau kita lihat ada di Sumatera Utara nih, ada kabupaten-kabupatennya, kemudian ada di Nusa Tenggara Timur juga ada di Kabupaten Kerom juga ya. Jadi Papua ini ada dua ya, Papua dan Papua Selatan. Hmm. Jadi mari kita lihat apa sih sebenarnya food estate. Ya, food estate itu yang disebutkan di RPJM ini adalah satu kegiatan usaha budidaya tanaman berskala besar, jadi di atas 25 hektar, yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industri. Nah, di sini ada kata-katanya sistem ya, sistem industri. Jadi inilah industri pertanian, industrikan. Artinya kalau industri berarti bukan hanya nanam padinya doang, bukan hanya bercocok tanam, cari pupuk dan sebagainya, tapi juga mengolahnya, mengolah hingga menjadi produk yang bisa dipasarkan gitu ya. Nah, untuk itu perlu tentunya ada pabriknya, pabrik dari gabah misalnya, ada dari padi menjadi beras, ya, kemudian ada bagaimana cara untuk pupuknya, bagaimana cara untuk meningkatkan waktu tanam dan sebagainya. Jadi dianggap berteknologi. Jadi satu industri, kawasan besar industri ya. Nah, tentunya kita kita paham kalau ini industri besar, ya, tentunya industri itu memerlukan infrastruktur, prasarana, ya, sarana dan prasarana untuk mendukung. Kalau enggak, tidak akan bisa berhasil. Ya. Nah, di kawasan food estate di Kalimantan Tengah itu ada dua kawasan, yaitu Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. Nah, nah, coba kita lihat studi kasus ya. Jadi bagaimana sustainable-nya ini gitu ya. Studi kasusnya coba kita lihat dari RPJMN juga saya ambil. Coba kita lihat Kalimantan Tengah gitu. Kebetulan kami sudah pernah nih jalan-jalan ke sana gitu ya. Jadi lebih lebih apa ya, lebih fokus ke Kalimantan Tengah ya. Kenapa nggak ke Sumatera Selatan atau yang lain ya? Tapi mungkin Bapak Ibu yang lain, mohon maaf kalau lebih tahu tentang ini ya, nanti kita berdiskusi ya Bapak Ibu ya. Jadi kami lihat di sini di proyek prioritas nasional gitu ya. Di sini dilihat ada indikatornya, yaitu peningkatan produksi beras di sini ya. Peningkatan produksi beras KSPP Kalimantan Tengah. Jadi ada dua indikatornya, yaitu satuan ton dan juga luas lahan. Ya. Artinya di baseline dari 2024 tahun lalu itu ada 23.000 ton beras yang sudah dihasilkan dari KSPP Kalimantan Tengah ini. Oke. Nah, nanti target supaya kita bisa mandiri pangan, ini beras ya, kita masuk ke beras. 2029 2,3 juta ton. Oke. Nah, pertanyaannya adalah gitu ya. Atau luasnya nih targetnya dari 146.000 hektar menjadi 1,6 juta hektar. Pertanyaannya adalah gitu ya, dia meningkat ya, target produksi meningkat dari 2024 ke 2025 itu meningkat 8 kali lipat ya, oke lah ya. Tapi tahun 2029, 5 tahun dari sekarang, 5 tahun ya, itu meningkat 98 kali lipat atau 100 kalinya lah gitu kira-kira gitu. Ya, jadi 23.000 menjadi 2,3 juta gitu ya, 100 kali lipat meningkat. Oke. Terus siap. Kalau mau dibuat pakai jalan, siap jalannya 5 tahun. Armada logistiknya ada, kapalnya ada, truknya ada, atau pusat-pusat transportasi atau transportation hub-nya sudah ada, pelabuhannya siap. Nah, gitu ya. Itu pertanyaannya jadinya kan. Nah, pertanyaan kita gitu ya. Siap nggak? Gitu. Apalagi sekarang
ada budget cut atau pemotongan anggaran ya, pemotongan anggaran di hampir seluruh kementerian. Oke, nah inilah pertanyaan yang harus kita lihat. Jadi kalau kalau nggak sustain, nggak akan bisa kita dapatkan target 2029 2,3 juta ton. Nggak akan bisa mandiri kita. Ketahanan pangan tidak akan bisa terjadi. Oke, baik, kita telusurin. Jadi mohon maaf, studi case kita di Kalimantan Tengah ya. Nah, daerah lain mohon maaf. Nah, ini berdasarkan juga pengalaman kami di lapangan dan juga beberapa kajian kajian desk study ya, desk study kajian meja istilahnya ya. Oke. Uh, baik, kita lanjutkan. Jadi pertanyaannya, apakah jaringan jalan sudah siap atau jaringan kalau nggak jalan ya kereta api ada di Kalimantan belum ada ya jaringan kereta api. Nah, jadi ujung-ujungnya jaringan jalan ada nggak untuk mendukung ini pupuknya dan seluruhnya lah ya, SDM-nya dan sebagainya. Pertanyaan begitu. Saya teruskan. Nah, coba kita lihat bagaimana sebenarnya logistik di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Logistik ya, kita bicara logistik. Nah, ini ada saya dapat dari Bina Marga tahun 2023 ya. Sumbernya diambil dari LPI worldbank.org ya. Nah, di sini kita lihat peringkat logistik atau performance index ya, logistik performance index atau LPI gitu dari tahun 2006 sampai 2024. Indonesia itu dulunya ranking 43 2027 nih. Terus turun 75 dan sekarang sekitar 61 ya. Meningkat menjadi peringkat 61, bukan meningkat berarti peringkatnya jadi turun ya sebenarnya ya, bukan naik ya. Kita lihat Singapura itu hampir rata di peringkat pertama. Kita masih kalah dengan Malaysia, masih kalah dengan Thailand. Apa sih yang diukur oleh LPI ini? Nah, di sini kita lihat ada 6 indikator penilaian. Yang pertama adalah ini 1, 2, 3, 6. Timeliness ya, waktu ya, schedule. Kemudian ease of tracking, bagaimana dia bisa di-track dari awal sampai akhir, servisnya ya, kemudian custom, pengurusan administrasi, infrastrukturnya, dan kemudahan untuk pengapalannya sebenarnya. Oke, nah kita yang baik yang mana? Baik itu maksudnya dari peringkat 61 itu yang baik yang mana gitu kira-kira ya. Yang tinggi itu ya ini timeliness, ease of tracking, dan logistic service. Yang rendah infrastruktur. Ya kita dari civil engineering tentu ngelihat yang oh infrastruktur nih gitu ya. Nah kita lihat ya rendah di angka-angka ini ya. Kita lihat di tahun 2023 itu ya, seperti ini ya. Ya infrastrukturnya itu 2,9 ya. Ya naik sedikit dibanding tahun-tahun lalu skornya, tapi dibanding yang lain yang hijau ini dan sebagainya ya. Jadi apa yang bisa kita dapatkan dari grafik ini? Ya kita harus catch up. Kita pernah di ranking 41 ya. Walaupun masih jauh dari Malaysia, ya mau nggak mau kita harus catch up ke sana. Gitu ya, kalau mau gitu ya. Nah, apa yang harus kita perbaiki ya? 6 inilah yang harus kita perbaiki. Oke, 6 indikator ini ya. Salah satunya adalah infrastruktur ya. Apa itu ya? Tadi ya jalan, rel kereta api, pelabuhan, apa ya tanahnya dan segala macam yang terkait dengan infrastruktur mobilnya, truknya, angkutannya dan sebagainya. Nah, coba kita lihat loh, Pak Edo kenapa ngomong jalan ya? Gitu. Kita lihat di bawahnya dulu ya. Ternyata hasil angkutan barang atau mode share, jadi logistik
logistik kita diangkut pakai apa sih di Indonesia ini? 80% pakai jalan, 80%. Kereta api kurang dari 1%, kurang dari 1%. Kereta api dan kargo udara, ya mungkin mungkin Pak Tori nanti bisa update ya ini angkanya, mungkin sudah apa namanya sudah kadaluarsa, tapi nggak akan jauh lah dari sini ya. Jadi most kebanyakan dari barang kita tuh pakai jalan. Kapal tuh hanya 19%, 20%. Makanya kita lihat jalan di Indonesia nanti kita lihat ya, ada berapa kilometer, ribu kilometer, ratus ribu kilometer sih jalan di Indonesia. Gitu, seperti itu ya. Nah, kita punya ada berapa puluh pelabuhan, ratusan pelabuhan. Kita ada panjang jalur kereta api, ada berapa panjang. Nah, dari situ aja kita bisa lihat ya 80% lewat jalan. Oke, nah sekarang jalannya bagus atau enggak? Gitu kan. Pertanyaannya kan, oh, oke, kalau kalau pakai jalan ya tentunya jalannya harus bagus dong gitu. Kalau kita bandingkan juga antara GDP per kapita, jadi ini semakin tinggi GDP-nya semakin, jadi gross domestic product dibagi dengan jumlah penduduk ya, ya itu semakin tinggi itu semakin maju satu negara. Contohnya Singapura, Hong Kong di kanan ini ya. Ini GDP-nya tinggi ya di atas ini. Qatar, Singapura, Hong Kong, Jepang ini tinggi GDP-nya. Bahrain, Saudi Arabia, Cina di bawah karena pembaginya miliar ya. Karena jumlah penduduknya banyak. Kalau penduduknya dikit, ini pasti naik ke atas ya. Nah, seperti itu ya. Nah, coba kita bandingkan GDP per kapita dengan kualitas jalan. Nah, kualitas jalan itu ada indeksnya, namanya QRI ya, Quality Road Index atau indeks kualitas jalan. Itu harus untuk negara maju itu rata-rata di 6. 6 itu artinya apa? Jalan yang bagus itu 90% tingkat kemantapan. Jadi namanya mantap ya, mantap tidak mantap. Kalau istilah di Bina Marga begitu, mantap dan tidak mantap. Mantap itu artinya jalannya bagus dan sedang. Kalau tidak mantap, rusak ringan dan rusak berat. Gitu ya, kira-kira gitu ya. Jadi mantap itu dianggap oke, okay, bisa dilalui, cukup baik gitu. Nah, tingkatnya harus 90% untuk mencapai 6. Oke. Okay. Nah, itu disebutkan bahwa ya kita harus mencapai dalam 10 tahun pertama RPJP, RPJP, rencana pembangunan jangka panjang. Ini kalau jangka panjang berarti 20 tahun. Ya. Jadi 10 tahun pertama kita kejar tahun 2023, 2035 itu harus 90% mantapnya supaya dapat kita bisa geser dari sini ke sini. Gitu ya. Nah, kita masuk di waduh paling bawah nih, dekat-dekat Vietnam ternyata ya. Dekat-dekat Vietnam. Thailand aja masih kalah kita dengan QRI ya, Road Quality Index ya. Malaysia apalagi Brunei lah dan sebagainya ya. Gitu ya. Jadi inilah yang kita lihat ya. Kita lihat kita target kemantapan jalan kita untuk RPJMN ini, jalan nasional target ini target ya, bukan bukan apa namanya, bukan actualnya ya, bukannya realitanya ya. Target kita harus 98% sampai tahun 2009. Jalan provinsi 76% mantapnya, jalan kabupaten 66% mantapnya, jalan kota 85% mantap. Oke. Tapi nah, ada tapinya. Bagaimana sih kemantapan jalan kita sekarang? Kebetulan data yang saya dapatkan baru tahun 2022 ya. Ya, kalau 2024 gimana Pak? Pak Edu gitu ya. Um, nggak akan jauh lah dari sini ya. Karena untuk meningkatkan kemantapan jalan 1% kita harus usahanya sangat keras. Oke. Gitu ya. Nah ya, kita lihat sekarang. Kita punya jaringan jalan nih di Indonesia. Wah, kita lihat yang warna merah ini. Warna merah. Kelihatan ya? Mungkin kalau kita saya zoom gitu ya. Oh, yang merah. Oh, gitu.
Ini adalah jaringan jalan nasional ya, ingat jalan nasional. Nasional itu artinya, nah Indonesia itu punya empat ya istilahnya ya. Eh, Jaringan jalan itu dibagi menjadi empat statusnya. Sama adalah jaringan jalan nasional. Nasional itu artinya dimiliki atau ditanggung oleh Kementerian PUPR, Dirjen Bina Marga. Yang kedua, jaringan jalan provinsi, yaitu yang dimiliki oleh provinsi. Artinya jaringan jalan itu ada di dalam provinsi, melintasi kabupaten-kabupaten. Kalau jaringan jalan nasional, dia ada di melintas provinsi, gitu ya, dari provinsi Kalimantan Barat ke Kalimantan Tengah misalnya, itu jalan nasional karena dia lintas provinsi. Yang kedua, tadi jalan provinsi. Yang ketiga adalah jalan kabupaten, jalan di dalam kabupaten. Berarti kalau dalam kabupaten lintas kecamatan mungkin ya. Oke. Yang ketiga adalah jalan kota. Yang tiga. Nah, kita lihat berapa panjang sih jalan yang sudah ada. Kita lihat yang merah-merah ini cukup banyak ya. Wah, cukup baik tuh. Wah, tapi kita lihat wah di sini sangat kurang jalannya. Di sini padat, apalagi Jawa ya, padat sekali. Yang di sini masih padahal kita kita lihat tadi Kalimantan Selatan ya, food estate-nya. Oke. Nah, berapa sih total panjang jalan kita? Ternyata ada 535.000 kilometer panjang jalan. Terdiri atas jalan nasional 47.000, hanya 47.000 ya, 47.000 dari 500 itu Pak di bawah 9%. Oke. Jadi yang merah ini ternyata cuma 9% ya. Terus yang panjang yang mana? Ini di bawah nih, jalan kabupaten. 400. Jadi 82% itu jalan kabupaten. Ya, jalan kabupaten yang punya kabupaten. Kabupaten misalnya Kabupaten Tangerang, ya. Kabupaten Pulang Pisau tadi. 82%. Nah, dari 82% ini kondisinya gimana sih total semua ini? Jalan nasional kita yang baik itu udah di atas 90%. Tadi kan mintanya 90% ya. Oke, ya. Jadi Kementerian PU punya oke gitu ya. Tapi yang lain jalan provinsi masih 70%-an yang bagus. Apalagi jalan kabupaten dan kota. Ini digabung ya, kabupaten dan kota. 58%. Tapi kalau kita lihat tadi, kalau kita buka berapa kabupaten, berapa kota, nah tadi jalan kota itu udah bagus. Ya kalian lihat sendiri, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Kalau kita ke kota-kota pasti jalannya mulus-mulus kan. Jadi 85% jalan di perkotaan itu baik. Ya, jalan kabupaten yang berparah ya. Hanya 50%-an, setengahnya yang masih jelek. Nah, bagaimana kita akan menuju ke atas ini? Nah, itu ya. Itu yang sangat penting di sini. Oke, supaya tadi jalan kita baik itu. Oke, baik kita fokus dulu ke food estate ya, ketahanan pangan di Kalimantan Tengah tadi ternyata kawasannya ada di dua tadi nih di C ini dua yaitu di Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Ya, kita fokus satu aja dulu ya ke Kabupaten Pulang Pisau gitu ya. Di sini ya, di Pulang Pisau. Di C1. C1 yang ini kita fokus ya. Baik, nah saya cuman modalkan Google Map gitu ya. Kita lihat, oke, kira-kira sih ini daerahnya ya. Ini daerahnya. Jadi kalau kita mau antar itu hasil pangannya tadi, beras-beras tadi, tentu melalui pelabuhan ya. Kalau kita mau buat ke Jawa, karena apa? Karena penduduk Jawa lebih banyak ya. Tentu paling membutuhkan. Pelabuhan yang paling dekat itu Pelabuhan Trisakti di Banjarmasin. Ya, Kalsel ya. Oke, Trisakti. Jadi kalau kita di Google Maps, saya cek gitu, itu ada jalannya. Ini kelihatannya. Ini jalan nasional ya. Kalau dari titik jalan nasional ini ya. Itu perlu waktu sekitar 2 jam. Ya, cuma cukup dekat ya. 80 kilo perlu waktu 2 jam. Oke lah gitu ya.
Nah, kita lihat nanti bagaimana kondisi jalan ini. Oke, kita maju ke Pelabuhan Trisakti. Apa sih Pelabuhan Trisakti ini? Eh, Jadi Pelabuhan Trisakti itu adalah salah satu pelabuhan yang utama di Banjarmasin gitu. Kita lihat ada pelabuhan dermaga kontainernya, ya, terus ada penumpang dan sebagainya ya, gitu ya. Nah, kalau kita majukan lagi, jadi dikelola oleh PT Pelindo. Sayang sekali Pak Ajinya tidak bisa hadir ya. Jadi PT Pelindo. Jadi ini mungkin atau bukan mungkin ya, kemungkinan besar gitu ya akan menjadi eh, pintu utama ya untuk food estate di Desa Belati namanya ya, Kabupaten Pulang Pisau. Tadi desa satu desa gitu ya, untuk food estate tadi ya, di mana jaraknya 79 kilo, sekitar 2 jam 12 menit, 2 jaman lah ya, gitu ya. Nah, pelabuhan ini terletak di Kalimantan Selatan, di Kota Banjarmasin, punya kapasitas 53.000 teus per bulan, atau sekitar 1 juta ton ya, kalau kita metrikkan ya, 1 juta ton per bulan kapasitas pelabuhannya. Ya, oke, 1 juta ton. Tadi produksi kita 2 juta ton per tahun gitu ya. Ya masih cukup lah gitu. Tapi kan nggak cuma beras yang diangkut dari sini kan, tapi banyak ini yang lainnya. Jadi menurut kita, menurut kami, pelabuhan ini sudah cukup mendukung, sudah tersedia infrastrukturnya ya untuk mendukung apa namanya beras tadi bisa disalurkan gitu ya. Nah, dia punya dermaga beton panjang 200 meter dan sebagainya ya. Jadi sebenarnya pelabuhan ini sudah cukup untuk mendukung uh, ketahanan pangan kita tadi ya, 1 juta ton per bulan. Oke. Nah, coba kita lihat lebih jauh ke konektivitasnya melalui jalan apa namanya jalan nasional tadi ya. Ini kita ambil dari GIS portal Bina Marga. Bapak Ibu juga bisa akses ke sini. Bapak Ibu teman-teman semua bisa akses ke sini. Cek aja gitu ya untuk apa portal ini melihat kondisi jalan nasional. Karena ini punyanya PU ya, PU Bina Marga kementerian, jadi dia hanya ada jalan nasional. Nah, kita lihat ini Banjarmasin tadi. Nah, jadi jalan ini, sepanjang jalan ini. Ya. Nah, ini kalau kita lihat kebanyakan baik ya dan sedang gitu ya. Tidak ada yang rusak berat, rusak ringan itu jarang. Kalau jalan nasional sih begitu ya. Kalau kita lihat dari Google Map juga gitu, ini terakhir itu kalau nggak salah Januari 2025 ya, masih bagus jalannya, jalan sini. Nah, statusnya jalan nasional yang punya menteri, fungsinya arteri, kelas jalan satu, kondisi permukaan jalannya baik, tipenya 2/2 TT atau tidak terbagi, ya, dua lajur dua arah, tidak terbagi, lebar 7 meter, ya sepertinya 7 meter ya, 3,5 karena standar ya, jalan nasional, dan MST, nah ini muatan sumbu terberat, itu 10 ton. Jadi satu tumbu itu bisa mengangkut 10 ton. Kalau kita hitung kapasitas jalannya ya sekitar 4.000 SMP per jam atau PCU per jam. Jadi cukup, ya masih baik ya secara untuk jalan nasional. Kita lanjut lagi ke jalan yang menghubungkan dari jalan nasional menuju ke food estate-nya, desa tadi ya, kawasan tadi. Nah, itu jalannya apa? Jalan kabupaten. Jalan kolektor kelas 2 di mana MST-nya cuma 8 ton. Kebetulan waktu itu tahun berapa ini? 2022 ya, atau 2002, ya 22, kami pernah ke sana melihat karena ini merupakan bantuan dari Bina Marga Pusat untuk membangun jalan kabupaten. Ya, jadi walaupun yang punya kabupaten, tapi kementerian karena ini PSN atau proyek strategis nasional atau proyek prioritas nasional, ini kementerian bisa membiayai, bisa membangunnya, membiayai karena kabupaten nggak sanggup misalnya ya. Jadi masih bagus ya. Jadi masih bagus ya waktu itu. Jadi kelihatan bahwa lebarnya juga standar gitu ya, 7 meter, tipe jalannya sama 2/2. Jadi hampir bagus lah gitu ya, cukup bagus. Tapi MST-nya memang
Tidak seperti jalan nasional ya, mungkin yang cuma 8 ton. Nah, kita coba lebih dalam lagi, pakai apa sih kalau ngangkut beras? Ternyata pakai ngangkut beras itu bisa macam-macam ya, bisa pakai truk pickup, ya 1,5 ton. Kalau diesel yang ini, atau dump truck istilahnya, bisa 10 ton, atau trailer atau kontainer bisa hingga 30 ton gitu ya. Nah, tetapi ada tapinya. Kenyataannya di jalan, distribusi beras pakai truk pickup kadang-kadang bisa sampai 2 ton. Dump truck bisa sampai 20 ton gitu ya. Kontainer bisa sampai 60 ton. Ya, inilah yang terjadi di jalan kita gitu ya. Bapak Ibu tentu paham hal ini ya. Dan kayaknya sih juga sempat viral juga baru-baru ini karena ada tabrakan di Ciawi ya, pintu tol Ciawi, karena eh, truknya, ya saya nggak tahu tuh truknya kalau meliban muatan atau enggak truk pengangkut air itu ya. Hmm. Tapi ya pasti eh, tidak terkendali ya sehingga menabrak dan ada korban jiwa ya seperti itu. Oke, nah jadi kenapa sih truk yang kelebihan muatan ini? Jadi datanya berapa banyak sih sebenarnya gitu ya? Ya data lalu lintasnya ini ada saya ambil dari Pak Saiful Anwar nih tahun 2021 ya, tentang disertasinya. Itu hasil penelitian dia 47% dari lalu lintas yang dia teliti dari 1 juta ini itu kelebihan ban. 47%, hampir setengahnya ya. Kelebihan bannya lebih dari 100%. Jadi harusnya 10 ton jadi 20 ton atau 21 ton. Itu ada 26%. Jadi lebih 100%. Aduh, 26%. Jadi seperempatnya itu harusnya ngangkut 10 ton jadi 25 ton gitu ya. Yang antara setengah 50 sampai 100% ada 8,9. Jadi kebanyakan 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 yang mengangkut itu 26% itu muatannya lebih dari 100% yang diperbolehkan. Kira gitu ya. Kemudian kita lihat tahun 2021 nih, Jihani, dia pakai data series WIM. WIM itu weight in motion ya. Jadi weight in motion itu timbangan yang ditaruh di jalan gitu, kalau mobil lewat atau truk lewat bisa langsung tahu berapa beratnya gitu ya. Di Pantura tahun 2007 sampai 2014, Pantura dan Jalintim. Jalintim itu jalan Sumatera ya, jalan jalur lintas timur Sumatera, dan Pantura Jawa. Itu yang persentase yang melebihi itu 70 sampai 80%. Oke. Okay. Dan ini ada satu lagi di WIM di jembatan. Nah, di jembatan dibuat tahun per Januari 2021, jumlah kendaraan bermuatan lebih mencapai 50%, atau lebih dari 40.000 kendaraan per bulan lebih muatan. Ini nggak tahu ya muatannya lebih berapa persen ya. Tapi yang pasti setengahnya itu pasti istilahnya odol ya, overweight, over dimension. Biasanya kalau udah overweight pasti over dimension biasanya, tapi belum tentu juga ya seperti itu. Nah, kita lihat memang ini jalannya pertama, ya inilah jalan contoh pertama ya, bergelombang-bergelombang, terus hujan, airnya nggak bisa mengalir karena dia melengkung gitu. Lama-lama airnya masuk ke dalam dan ikatan aspalnya jadi lemah, mobil lewat, pecah, seperti jadinya bagian bawah. Ini fotonya saya ambil dari Kompas ya. Gitu ya, lama-lama ya hancur. Ini saja mestinya disebut dengan tidak mantap tadi ya. Jadi udah masuk ke bagian tidak mantap gitu ya. Kayak gitu ya. Oke. Nah, nah terus ada penelitian lagi dari INDI ya, Bina Marga 2016 itu kebanyakan jalan itu gagal kinerjanya atau rusak dini. Rusak dini itu berarti harusnya rusak 10 tahun jadi 5 tahun atau 7 tahun ya. Karena apa? Karena kelebihan beban. Jadi untuk perkerasan lentur 47% itu karena kelebihan beban.
15% karena kualitas konstruksi jelek kualitasnya. 20% karena nggak dipelihara dan faktor lainnya. Untuk kaku rusak ke 38%. Jadi masih masih kakunya sendiri juga masih bisa rusak 38%. Kualitasnya 29%. Nah, mirip ya. Faktor lain fondasinya jelek 29% dan pemeliharaannya 5%. Kenapa? Karena kekerasan kaku minim pemeliharaan ya, nggak perlu dirawat sebenarnya ya. Gitu, seperti itu. Oke, nah jadi masih kelebihan beban itu masih nomor satu penyebab utama kerusakan dini. Jadi contohnya kalau kita merancang jalan 10 tahun karena banyaknya kendaraan yang lewat tadi hampir 50% lewat apa kelebihan muatan, jadi jalannya cuma Matur nuwun, Mas. Nggih. tahan 6 tahun. Seperti itu ya. Jalan nyata. Berapa kerugian ekonomi akibat odol? 43 triliun per tahun. Ekonomi. Jadi ekonomi itu berarti misalnya ada kecelakaan, dihitung, jalannya dia macet, rusak jalannya, apa namanya, harga barang jadi naik dan sebagainya itu dihitung 3 triliun per tahunnya. Itulah kerugian yang kita rasakan akibat truk-truk tadi. Ya, jadi kita fokus ke sini karena tadi ya 80% angkutan itu ada di jalan raya. Oke, sedikit lagi ya, Bapak Ibu, sedikit lagi. Apa solusinya? Ya, pertama, odol melanggar peraturan nggak? Iya melanggar gitu ya. Apa aja regulasi yang dilanggar? Wah, macam-macam. Kita lihat nih. Jadi sudah banyak sebenarnya regulasinya. Undang-Undang 22 pengemudi dan atau pengurusahaan angkutan barang wajib memenuhi tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan. Jelas. Dilarang lebih dari 5% ditilang dan dilarang meneruskan perjalanan. Oke. Okay. PP 74 2014 muatan angkutan barang yang melebihi 5% wajib menurunkan. Apalagi 2015 Permen Hub kelebihan muatan 5 sampai 20% ditilang, di atas 20% padahal tadi 47% itu di atas 100% ya. Dilarang meneruskan perjalanan. Oke. Okay. Nah, dan macam-macam ya. Jadi apa solusinya? Ya banyak solusinya. Coba kita lihat. Ini ada perjalanan solusi untuk jadi pelanggaran odol ya. Odol itu berarti kita masuk ke overweight aja ya, atau over loading ya. Jadi, nah kenapa? Karena tidak ada penegakan hukum. Jadi dia bisa lewat. Terus karena dia bisa lewat, kerusakan jalan meningkat ya. Tadi lebih cepat dari 10 tahun menjadi 6 tahun. Terus karena ini tidak ditegakkan, oke, maka yang dilakukan adalah apa yang dilakukan Menteri Bina Marga? Wah, jalan kita tingkatkan kualitasnya. Dulunya tebalnya sekian, jadi kita tinggikan supaya odol masih bisa lewat, nggak terlalu merusak jalan. Oke, ya berapa angkanya? Oh naik Pak harganya karena tebal perkerasannya naik. Dulunya 20 cm jadi 30 cm dan 40 cm dan sebagainya. Oke, terus gimana caranya? Pakai bangun jembatan timbang, pasang WIM. Jadi yang kita kerjakan itu di ujung. Ratusan miliar sudah keluar, tapi tetap aja kan, kalau kecelakaan bukan masalah jalan rusak kan, Bapak Ibu ya. Jadi ratusan miliar per tahun kita keluarkan untuk mengatasi solusi sementara dari odol tadi, jalan yang supaya nggak rusak. Tapi ujung di sininya nggak kita kerjakan. Jadi gimana cara mengatasi odol ya? Cuma satu caranya, nggak boleh ada odol, udah titik. Gitu ya. Kalau ini di kalau ini nggak ada, kalau ini nggak ada, ini pasti nggak perlu kan? Ya perlu, WIM perlu,
Karena pasti ada satu dua lah gitu ya yang melanggar, oke. Tapi kalau 50% melanggar ya, ya seperti itu ya. Teruskan jalan meningkat ya. Nah, jadi memang nggak ada apa ya, tidak perlu aturan baru apa segala macam, ditegakkan aja peraturan yang ada, kirnya diperbaiki. Eh, saya pernah baca di salah satu media sosial, kalau truknya mau kir, dia cuma datang parkir, terus nanti ada calo datang minta surat-suratnya, calonnya ke dalam, tiba-tiba dicap, udah selesai gitu ya dengan bayar tertentu ya, seperti itu. Oke, ya jadi eh, ini penutup dari saya. Jadi pertama mungkin kebijakan food security atau food estate menuntut infrastruktur pendukung yang baik serta mencukupi untuk mendistribusikan hasil produksi dari sumber ke pasar ya. Seperti itu ya. Seperti tadi ya, bagaimana 2 juta ton tadi kita bisa setahun itu ya, 2 juta ton per tahun itu bisa kita distribusikan dengan baik ya, dengan biaya murah tentunya. Kemudian dukungan infrastruktur harus dilakukan secara terpadu ya. Jadi kalau jalan kabupatennya baik atau jalan nasionalnya baik, jalan kabupaten jelek ya nggak bisa juga. Jalannya sudah bagus, pelabuhannya masih kurang, nggak bisa juga. Jadi harus keseluruhan ya, harus keseluruhan. Misalnya truknya jelek, tetap juga jalannya udah bagus nih Pak, oke, truknya jelek Pak, gitu ya, lambat jalannya karena kelebihan muatan, nggak bisa juga. Jadi semuanya ya, semuanya termasuk pelabuhannya, termasuk terminal angkutan barang dan sebagainya, termasuk storage-nya dan sebagainya. Prasarana darat seperti jalan harus cukup secara volume dan baik secara kualitas tadi ya. Lebarnya cukup, kualitasnya baik supaya biaya transportasi jadi turun ya. Dan berkelanjutan. Nah, ini kuncinya. Jadi kalau sudah diperbaiki harus dipelihara dengan baik supaya sustainable ya. Dipelihara. Siapa yang melihara? Kalau jalan kabupaten tentu Kabupaten Pulang Pisau yang melihara. Dia harus mensisihkan sebagian dari APBD-nya untuk dianggarkan pemeliharaan jalan yang sudah bagus tadi. Jangan sampai jelek dulu baru dipelihara. Itu namanya apa ya? Reaktif istilahnya. Kita harus preventif, pencegahan. Ya, jangan reaktif. Reaktif tuh, oh jalannya berlubang, oh, itu reaktif. Oh, kita pelihara. Tapi kalau jalannya nggak berulang, nggak usah dipelihara. Jangan, bukan begitu ya. Ya, dan tegakkan peraturan. Ya, oke, saya kira itu Pak Irfan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Pak Irfan. Terima kasih Pak.